Saya sih nggak takut untuk kayak meninggal muda dan segala macam ya, karena hidup kita kan di tangan Tuhan. Jadi sakit apa ya? Kan ada yang misal mobilitasnya terganggu kayak saya dulu nggak bisa jalan. Nggak bisa dong, saya mau lari gitu kan, itu udah nggak realistis banget ya. Tapi kan harus tahu hitungannya gimana, nggak main langsung. Oh saya sekali makan langsung ayam 1 ekor misal gitu kan, nggak bisa gitu. Iya, karena juga terbang juga sih. Ya. Kalau kejedot nambel. Halo semuanya, welcome to Creators Mind. Bersama saya Hansen dan kali ini saya udah berapa tahun? Tahunan lebih kayaknya ya. Iya, ketemu dengan Kezia yang Momoto. Apa kabar Bu? Halo, kabar baik. Kabar. Saya tegang kalau ketemu ibu ini. Ketemu ibu ini selalu tegang, kayak bawahnya kenapa nggak tahu gitu loh. Kezia sibuk apa ini sekarang? Di rumah sih ya, ngurusin rumah tangga biasa. Terus Jadi ibu rumah tangga ya? iya, ada bikin kelas-kelas buat autoimun. Oke, kelas-kelas autoimun. Lagi mau nulis buku lagi. Nulis buku lagi juga. Nanti kita kupas itu satu-satu ya. Nah, ngomongin soal autoimun, Kezia ini kan kita emang udah terkenal dengan pembahasan kita soal autoimun. Mulai dari bahas yang pertama kali yang jangan anggap remeh autoimun, terus kemudian yang Kezia bisa mendapatkan hasil tes yang negatif dari autoimun itu juga kita bahas. Teman-teman boleh cek lagi YouTube-nya. Nah, di sini paling kita itu lagi ya, remind lagi ya, coba deh autoimun itu apa sih Kezia? Oke, mungkin buat teman-teman yang baru ya, Yang baru join atau mungkin baru terdiagnosis lagi cari-cari biasanya kan iya, gitu ya. ketemu ya. Ya, simpelnya autoimun itu kan harusnya kondisi yang dimana sistem kekebalan tubuh yang harusnya kita punya sistem kekebalan yang melindungi dari virus, bakteri ya supaya nggak mudah sakit. Tapi ternyata dia mengalami error. Jadi dia malah menyerang balik. Jadi kalau analoginya kayak harusnya kamu tuh batalion yang menjaga, tapi malah menyerang diri sendiri, menyerang tubuh sendiri. Nah, kondisi itu yang disebut dengan autoimun. Dan sekarang emang banyak ya ternyata ya, di mana-mana kayak banyak orang yang semakin banyak terdiagnosa autoimun ya. Iya. Dan enggak ya, kenapa ya? Mungkin sebetulnya karena awareness orang ya. Chung Production juga berperan kan. Kita bikin video dulu untuk awareness supaya orang paling tidak bisa waspada, mungkin mengalami sakit-sakit yang kok gejalanya mirip, bukan untuk nakutin sih ya kita, tapi paling nggak orang kalau misal sudah lebih dari 6 minggu ngalamin gejala-gejala yang serupa dan stay terus seperti itu, boleh langsung segera cek ke dokter. Otomatis dengan banyak edukasi, sosial media juga berkembang, orang juga makin aware, akhirnya kan banyak yang memutuskan untuk ke dokter, memeriksakan diri, akhirnya mereka terdiagnosis autoimun. Seperti itu sih kira-kira ya. Berarti sekarang karena semakin banyak edukasi, orang-orang jadi tahu nih kalau gue sakit ini jangan-jangan gue autoimun nih gitu ya. Yeah. Karena dulu kayak ini sakit apaan sih kok nggak jelas gitu kan. Betul. Nah, mungkin secara gambaran besar penyakit autoimun itu kayak gimana sih? Kan ada banyak macamnya tuh. Atau mungkin si Kezia boleh sharing yang Kezia alami seperti itu gimana? Oke. Jadi kalau autoimun itu kan banyak sekali, jadi ada golongan-golongannya. Nah, kalau pembagiannya sendiri ada yang menyerang organ tunggal, ada yang sistemik, jadi lebih dari satu organ. Nah, ini pun nanti masih digolongin lagi, yang menyerang organ banyak. Ini ada golongan misal rematik autoimun, itu berarti lebih ke gejalanya mirip orang-orang rematik. Jadi rematik itu juga ada autoimun, ada non autoimun. Nah, golongan rematik autoimun itu bisa lupus, Sjogren syndrome. Yang saya alami kan Sjogren syndrome. Terus ada rheumatoid arthritis, ada scleroderma, ankylosing yang mungkin ada pria dari sejak usia muda ada mengalami kebungkukan. Nah, itu ankylosing spondylitis. Ada banyak lagi. Nanti misalnya ada lagi yang menyerang misal darah atau syaraf. Itu beda lagi, jadi banyak banget. Nah, kita di sini mengedukasi kembali supaya teman-teman paling tidak ngerti juga ya bahwa autoimun itu bukan satu penyakit tunggal kan. Jadi supaya nggak global nih kalau nanti kita ngobrol, secara umum, sharing termasuk untuk hal-hal treatment personalnya juga kita nggak bisa global karena tergantung nih autoimunnya jenisnya apa. Karena kemarin juga sempat banyak yang tanya sih di YouTube kayak, ini saya autoimun nih, gimana cara jaganya, cara makannya gitu-gitu. Padahal tiap orang treatmentnya beda-beda harusnya. Beda. Dan lebih baik konsultasi ke dokter. Iya, ada pengobatan medis sama non medis. Nah, non medis ini adalah yang standar pasti kita ngerti kayak makan sehat ideal, lalu olahraga teratur, sama
ya istirahat cukup, yang standar-standar. Tapi pada prakteknya misal makan sehat ideal itu yang seperti apa? Kan ada orang misal saya sama daging sapi itu intoleran ya, nggak nyaman. Mungkin kamu fine-fine saja, enak-enak saja dan Suka lah. iya suka dan badan juga nggak kenapa-napa Iya, gitu iya, ya. iya. Itu kan berarti berbeda. Sama orang yang punya kondisi autoimun juga mungkin ada hal-hal yang akan berbeda nih meskipun ini sehat. Tapi untuk si A mungkin responnya berbeda, untuk si B bisa berbeda. Nah hal itu yang kita perlu pahami. Jadi supaya nggak fokus dikit-dikit semuanya tuh kayak autoimun itu malah terlalu global dan kita capek nanti. Oke. Nah, saya mau coba tanya Kezia dulu. Terakhir kita ngobrol kan autoimun bisa sembuh, ya kan? Ya. Maksudnya dari dari hasil tesnya ternyata negatif. Sekarang masih nggak? Oke, kalau istilah medis kita perlu luruskan dulu karena untuk istilah awam dengan medis kita harus ngerti ya titik tengah. Kalau autoimun itu kan secara medis itu dikatakan belum ada obatnya dan tidak bisa sembuh. Kondisi stabil, tidak kambuhan itu disebut dengan remisi. Remisi. Jadi kalau menurut medis apa yang saya alami sekarang itu adalah remisi. Meskipun hasil labnya yang anak IF positif jadi negatif, profil juga jadi negatif dan yang lain semuanya jadi negatif, baik semuanya, tapi statusnya adalah remisi. Itu kan medis ya. Kalau ngomong sembuh itu kan belief system saya yang menyatakan bahwa karena memang saya percaya saya bisa sehat kembali, saya bisa aktivitas normal. Jadi supaya nanti tidak misunderstanding ya, kok katanya dokter nggak bisa sembuh, tapi kok dia bilang sembuh. Nah, kita harus ngerti dulu nih istilah awam, personal, sama yang medis itu seperti apa, supaya nanti nggak salah gitu. Nah, kalau ditanya sampai sekarang masih sehat, ya bersyukurnya sehat, makin sehat, makin kuat, makin produktif, udah bisa nge-gym Pak. Bisa nge-gym ya, ini salah satu yang gue bingung nih, nge-gym bareng ya. Berarti remisi itu sebenarnya kita dalam keadaan maksudnya normal, stabil. Ya, jadi tidak ada flare, tidak ada istilahnya kalau dalam medis itu low disease activity. Jadi derajat penyakitnya itu rendah, kita tidak terganggu sama sekali gitu. Ada orang yang dinyatakan remisi dengan obat, dosis yang kecil, obat tertentu, ada yang tanpa obat. Nah kalau kasus saya kan memang remisi dengan tanpa obat sama sekali. Dan bersyukurnya stabil. Ini udah mau 6 tahun ya. Iya. Berarti remisi itu sebenarnya bisa kambuh lagi dong? Iya, kalau menurut medis dia bisa terpicu. Bisa terpicu lagi. Dan menjadi kambuh. Kezia pernah terpicu lagi? Bersyukurnya belum. Jangan ya. Jangan sampai. Ya. Nah, dengar tadi autoimun banyak jenisnya, sampai berapa sih, ratusan ada ya? Iya ada. Nah itu kan kayak ngeri juga ya, maksudnya terkesannya itu kayak wah ini kayak kalau kena autoimun menakutkan, bener ya. Nah pasti stigma dari masyarakat itu menakutkan ya pas yang pertama ya. Iya. Atau mungkin kalau yang udah autoimun kayak aduh dah hidup gua kayak nggak ada harapan lagi gitu kan. Bener gak sih Kezia? Mungkin Kezia yang udah pernah ngalamin waktu pertama kena autoimun ada gak merasa stigma seperti itu? Ya kalau dari personal saya dulu lebih kepada kebingungan. Saya sih nggak takut untuk kayak meninggal muda dan segala macam ya, karena hidup kita kan di tangan Tuhan. Jadi tidak terlalu kesana, tapi bingung karena dulu di era saya tahun 2000. Berarti saya mulai sakit itu kan 2012 sampai 2016. Ya, itu 4 tahun aja dulu kan di video lama cerita ya. Butuh waktu yang panjang untuk mencari diagnosis sebetulnya saya ini kenapa. Itu kan bingung sekali. Nah, kalau sekarang kan medis juga banyak dokter kan yang aktif ya sosial media mengedukasi. Jadi kita jadi lebih punya gambaran. Iya, terapi juga lebih jelas. Medis juga sudah lebih maju gitu. Jadi ada banyak hal positif sekarang. Cuman pada saat dulu saya memang yang hal pertama yang beredar ketika saya bergabung dengan komunitas dengan teman-teman yang autoimun itu satu lebih ke ketakutan ya. Sekarang juga masih ada sih, cuman mungkin ya tidak separah dulu. Cuman tergantung juga cara orang merespon informasi ya. Karena informasi bahwa autoimun itu tidak bisa sembuh itu kan juga udah bikin down. Iya dong, kita berarti kita jadi berasumsi gini, kalau nggak bisa sembuh artinya keadaan saya ini akan buruk selamanya. Padahal kan beda nih, nggak bisa sembuh, tapi kan tidak berarti tidak ada harapan gitu ya. Nah hal ini yang perlu kita waspadai. Terus yang kedua, harus minum obat seumur hidup. Tidak bisa global seperti itu. Karena ya buktinya saya nggak minum obat sama sekali dan stabil normal. Bisa malah lebih produktif. Berarti kan ada cara gitu untuk
mengatasi, cuman memang starting point orang berobat ini kan berbeda. Ada yang mungkin dulu saya sudah fase parah tapi ya belum separah yang lain, ada yang lebih parah. Mungkin untuk kasus contoh ada rheumatoid arthritis yang mungkin jarinya sudah bengkok. Otomatis kalau start berobat ketahuan sudah kondisi seperti itu kan juga tidak bisa secepat saya yang saya bukan rheumatoid arthritis, saya tidak mengalami kebengkokan, beda dong gitu. Jadi lifestyle-nya beda, treatment medisnya juga berbeda. Nah, hal-hal seperti itu akan membedakan banyak hal. Jadi memang sebaiknya ini sekaligus encourage ya buat teman-teman, kalau terdiagnosis autoimun atau mungkin punya keluarga autoimun itu jangan langsung serem dulu gitu, kayak seolah-olah ini end of life gitu ya. Oh, nggak ada harapan nih. Iya. Jangan seperti itu. Itu diagnosis itu hanya sebagai bantuan. Itu adalah start awal untuk berarti saya tahu nih saya begini, berarti nanti cari tahu dari pengobatan medisnya apa, lalu non medis yang kita kerjakan hariannya apa. Oke, berarti stigmanya harus diubah ya. Kalau misalnya kena autoimun, kita harus bisa positive thinking lah. Apalagi dengan banyaknya edukasi, banyaknya treatment. Maksudnya dunia ini kan maksudnya semakin hebat lah, semakin maju ya dunia kesehatan ya kan. Jadi kita nggak perlu cemas yang berlebihan. Betul. Nah, Kezia sendiri prosesnya saya mau tahu sih, maksudnya dari yang pertama yang nggak bisa lumpuh kan, nggak bisa jalan sempet kan 2016 itu berapa lama nggak bisa? Kalau yang nggak bisa jalan bener-bener di kasur itu 4 bulan. 4 bulan. Ya, terus habis itu dari start bener-bener nggak bisa jalan sampai jalan lepas alat bantu semua itu total 10 bulan. Nah, itu 4 bulan, 10 bulan, total 10 bulan. Ya. Nah, terus sampai masa prosesnya sampai sekarang akhirnya bisa remisi. Apa sih yang Kezia lakukan selama itu? Oke. Itu nggak bisa jadi tidak dibahas dari secara umum ya. Iya. Dari kondisi Kezia ya. Iya, ini yang saya bahas dari kondisi saya. Jadi saya mulai melakukan perbaikan di dalam keseharian saya yang non medis ya. Kalau medis kan ngikutin dokter. Non medis semua bisa ikut dong sebenarnya. Iya, tinggal patternnya aja yang diikuti. Cuma nanti penerapannya mungkin akan beda-beda per orang ya. Kayak olahraganya apa kan juga beda misalnya kondisi. Iya. Tapi paling tidak gini, keadaan kita hari ini tuh kan produk dari yang kemarin dong. Betul. Ya kan? Jadi waktu kita mau keadaannya berubah, berarti saya harus mengubah habit yang sekarang. Ya kan? Kan ada bukunya kamu juga baca ya. Jadi The Power of Habit. Nah, saya sudah mulai menerapkan itu ketika saya tidak bisa berjalan. Saya tidak bisa menunggu ketidakpastian cuma dengan tiduran, ya kan? Berarti saya harus mengubah yang memang ada dalam kendali saya bisa ubah apa? Pertama, cara pikir saya. Ya, cara pikir itu penting. Bagaimana memandang penyakit, bagaimana memandang diri sendiri. Tubuh itu kan hebat, bisa menyesuaikan diri, bisa upgrade begitu rupa. Orang dulu, misal kamu yang nge-gym dulu badannya misal fluffy kurus, gitu ya, fluffy, kurus, tapi tiba-tiba bisa berotot. Itu kan karena tubuh melakukan proses gitu. Dia adjustment-nya luar biasa. Jadi Tuhan kasih tubuh yang dengan self healing luar biasa itu ya kita harus terima itu dong. Jangan dikecil-kecilin. Benar. Kehebatan yang dikasih itu jangan dipandang rendah gitu. Jadi itu yang saya cari. Nah, tinggal kalau medis kan urusannya medis dokter. Pengobatan itu semua ikuti, komunikasikan kalau misal ada, saya nggak cocok obatnya atau terapi yang ini nggak nyaman, ngomong dong sama dokternya. Jangan terus cari misal internet, cari-cari terus diubah sendiri, pas parah kita bingung sendiri gitu kan. Jadi itu, nah ini yang saya bahas dari non medis. Satu pola pikir penting. Hal yang paling urgent sekarang kalau menurut saya di era sosial media yang berkembang ya, jaga kita dari akses sembarang sosial media, informasi yang sebetulnya nggak semua. Jadi gini, tidak semua hal harus kita masukin ke pikiran. Semua orang bebas ngomong, semua orang bisa bikin video, reels, Instagram ya, bebas. Tapi kita juga punya controlling harusnya. Karena kalau semuanya dimasukin, kita nggak filter, kita panik. Misalnya si A ngomong begini, ya, Chung Production ngomongnya begini, tapi Kezia ngomongnya lain lagi misalnya. Si dokter ini ngomongnya lain lagi. Kalau semuanya dimasukin, kita jadi bingung. Nah, jadi pilih. Kalau saya dulu, parameter saya yang untuk saya masukin ke otak saya adalah dokter yang merawat, satu. Lalu sumber yang saya belajar ini adalah sumber yang kredibel, yang memang dia sudah banyak mengedukasi autoimun. Misal, ada John Hopkins Lupus Center, buat saya baca-baca ya. Ada dari Harvard. Jadi yang memang sudah jelas, misal baca itu jurnal. Jadi bukan sekedar
postingan sosial media yang cuman ngomong. Kadang-kadang juga cuma copy paste doang. Iya, dan termasuk misalnya teman-teman lihat dari Instagramnya saya atau yang kita kolaborasi pun dibaca dulu nih. Kadang orang nggak baca detail ya, baca detailnya, captionnya apa yang di ngomong, ini konteksnya apa, bicara tentang apa, apakah ini sharing pengalaman atau sebuah edukasi yang bisa memang diterapin juga. Itu penting. Jadi mindset ini perlu dijaga dari sumber informasi yang masuk supaya nggak panikan gitu. Yang kedua, pola makan. Nah, saya dulu karena tahu habit saya jelek sebelum terdiagnosis kan makannya nggak benar. Dari masalah waktu nggak teratur, masalah nutrisi juga nggak melek nutrisi. Yang penting kenyang gitu ya. Masalah jumlah nggak benar, waktu nggak benar, keteraturan nggak benar. Nah, itu mulai saya ubah. Itu dari sejak saya nggak bisa jalan. Jadi bukan setelah dikatakan remisi terus saya lakukan terus stabil, bukan. Itu justru remisi kan efek dari perbaikan kondisi tubuh saya kan, dan itu terjadi saya lakukan sejak memang belum bisa jalan. Jadi makanan itu dibenerin tiap hari, udah bukan lagi saya makan pengennya apa. Nggak makan goreng, nggak makan gula. Iya, yang standar itu aja kok. Banyak makan sayur. Ya, jadi kalau misalnya orang ideal aja, Kementerian Kesehatan kan menganjurkan kita sehari 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Nah, 1 porsi itu 75 gram. Kalau dulu kan ya yang penting gampang, pagi misalnya roti sama misal susu kotak ya, udah ada bahan kimia, gula. Bakmi. Ya, itu misal. Nggak apa-apa juga, tapi proteinnya cukup apa enggak. Jadi jangan cuma makan karbo gitu kan. Nah, semua ya. Iya, saya mulai belajar nutrisi yang bergizi loh. Yang standar aja gitu. Jadi mulai minimin gorengan, bukan nggak sama sekali, karena kan psikologi juga harus diperhatikan ya. Jangan kayak kita tertekan kayaknya clean eating tapi kita depresi gitu ya. Nggak menikmati. Ya, tetap dalam koridor sadar bahwa saya butuh yang sehat, tapi sometimes juga bisa makan yang memang dalam batas wajar kan nggak apa-apa. Jadi kadang ada yang digoreng tapi itu jarang. Terus gula, ya minum juga gula, tapi diperhatikan kan ada batasan sehari kan, maksimal orang makan gula berapa, garam berapa. Nah, itu dipikirin. Jadi mulai dicatetin. Ya, saya catetin. Jadi saya mau makan ini, saya belajar dari, misal saya ambil dari Harvard atau saya dari Stanford, ambil kelas-kelasnya singkat online kan ada tuh, mereka jual materi-materi. Misal saya belajar, saya coba terapin. Mulai lihat badan juga, oh ternyata makanan ini memang sehat tapi di badan saya kok nggak nyaman ya, saya coret dulu. Gitu. Jadi mulai belajar, dipilah-pilah juga, kenalin badan sendiri, jadi nggak pusing sama sana bilangnya boleh, sana bilangnya nggak boleh, kan sekarang banyak informasi seperti itu. Tapi saya nggak, saya ambil waktu untuk menguji dari koridor sehat yang ideal ini, saya yang nyaman gimana badannya, itu saya catetin. Nah, ini menjadi pola yang akhirnya membentuk terus-menerus bertahun-tahun sampai sekarang. Jadi kita juga tidak pusing orang misal mau makan apa, saya tahu badan saya nggak nyaman dengan itu sih, nggak minat gitu, nggak bakal kayak terasa menderita. Waduh, dia bisa makan, saya nggak bisa gitu. Iri. Ya, enggak, ya silahkan makan gitu. Oke, saya sih gampang tergoda. Ya. Gampang terhasut. Berarti tunggu tadi porsi makannya gimana? 3 kali porsi sayur? Itu kalau sayur ya. Tapi kan ini konsep umum. 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Nah, kalau orang kondisi kronis, saya dulu itu dalam 1 hari atau dalam 1 hari. 1 hari. Jadi dibaginya terserah, tergantung kan kebiasaan makannya gimana. Daging? Nah, kalau orang sakit kronis itu harus mencapai 8-9 porsi buah sayur. Komposisi sayur harus lebih banyak dari buah. Karbonya sama proteinnya? Iya, seperti ideal. Iya, jadi untuk tipe badan saya low karbo lebih cocok. Jadi saya dulu nggak makan nasi 1 tahun. Makanya kurus. Ya enggak juga, olahraga juga. Olahraga bisa. Saya bingung ini, maksudnya ya tadi kan dibilang kan kalau autoimun kan saya tahu ya dari penyakitnya Sjogren syndrome ya, nyerang sendi, nyerang tulang kan. Iya. Nah, apalagi lemah juga kan. Lemah juga, iya, gampang capek ya kan. Nah, saya lihat di story-nya Kezia tuh lagi olahraga, gue bingung, terus olahraganya yang kayak bener-bener nge-gym angkat iya, itu enggak pencitraan, itu beneran. Itu beneran. Beneran. Oke, itu bener-bener full kan. Nah, kan berarti kan maksudnya udah main ke otot dong, ke sendi, tulang. Nah, jadi ternyata autoimun tuh bisa nge-gym juga. Bisa. Nah, ini stigma yang lain yang mungkin beredar bahwa orang autoimun itu lemah. Ya kan? Iya, lemah betul. Dan jadi kayak harus menerima bahwa kamu tuh lemah, tidak sepenuhnya salah, karena pasti ada fase itu dong. Dulu kan saya juga gitu. Waktu kita pertama ketemu aku juga udah kurus kering, ya kan, masih lemah, ya kan. Kita pikirin nih jam berapa yang aman, yang supaya nggak jadi kambuh, masih latih seperti itu.
tapi kan badan berubah. Hmm. Tubuh itu kan hebat. Nah, itu yang saya terapin di kepala saya, di otak saya, bahwa tubuh itu dikasih kemampuan self healing dan adjustment yang begitu hebat. Jadi kekuatan itu bisa dilatih. Jadi bukan cuma diterima saya lemah, ya udah selamanya saya lemah, enggak. Justru usia makin bertambah kan masa otot itu juga makin lemah kalau kita nggak latih. Berarti harus latih. Iya. Cuman karena saya kondisinya mungkin nggak kayak Hansen sehat gitu ya, bisa langsung nge-gym gitu. Saya kan nggak begitu. Dulu dari awal nggak bisa jalan, ya latihannya jalan dulu gitu ya. Lalu setelah bisa jalan rutin cuma 5 menit satu hari, tapi teratur seminggu 5 kali. Di set sendiri, di program sendiri. Menurut saya, buat saya itu sangat pelan, tapi saya bersyukur karena melakukan dengan visi, melakukan dengan konsisten, akhirnya jadi membentuk kekuatan yang lebih. Dari jalan, cuman jalan 10 menit ditambah ya, kan ada bisa lari progressive overload, bisa. Kalau ada maling bisa gitu. Bisa lari, gitu kan. Pernah keluar negeri ya, kalau Jepang kan jalan tuh, ya mau 2 minggu di sana juga nggak terus jadi kambuh, jadi gimana, happy gitu. Jalan jauh, misal jadi ditambah dari 5 menit, 10 menit sampai 30 menit kan nggak bisa jalan terus. Lari, skipping gitu. Terus mulai kekuatan otot yang pakai badan sendiri. Saya latihan yang kayak push up, plank gitu kan. Wow. Jadi yang squat yang bener-bener pakai badan, nggak usah pakai alat dulu. Iya. Nah lama-lama ternyata saya ngerasain ternyata kekuatan saya jadi makin bertambah. Jadi bukannya malah tambah capek gitu ya, tambah kayak dikit-dikit pengen istirahat. Kayak dulu kan begitu. Kayaknya dikit-dikit udah ngos-ngosan gitu, udah nggak punya tenaga. Sekarang enggak, jadi malah ini kayak create energi. Iya, semakin kita menguras energi kita, semakin banyak energi yang kita dapetin gitu kan. Gitu. Jadi makanya saya semangat. Nah, sekarang udah bisa mulai pakai alat yang berat ya itu pakai PT juga supaya nggak salah ini kan gerakannya. Jadi ada programnya, leg day misalnya, ada chest, main apa, diatur bebannya juga disesuaikan, nggak langsung yang 30, misalnya bisa 30 kilo, aku nggak, paling 12 gitu kan. Berarti ada step-stepnya lah. Iya, kita prinsipnya kalau olahraga itu simple tuh nggak apa-apa, bertahap tapi konsisten. Jadi jangan kamu nge-gym 1 jam 2 jam terus pakai 30 kilo tapi habis itu sebulan nggak pernah, kan nggak ada gunanya. Betul. Kayak teman saya tuh dia push up tiap hari tapi sekarang nggak pernah push up lagi, nggak pernah jalan lagi pagi, ya nggak? Ada progresnya ya. Iya, pelan-pelan ya. Tapi kita harus nggak sih memaksa diri kita? Biasanya kalau orang nge-gym kan kalau mau bentuk otot kan harus paksa nih, push sampai sakit gitu kan. Kalau misalnya autoimun, boleh nggak sih kita memaksa diri kita gitu? Oke, tergantung tujuannya apa. Kalau saya kan tidak, untuk tujuannya bukan mau misal perutnya tuh ada pack-nya gitu ya, bukan yang untuk mempertunjukkan badan, tapi saya melatih kekuatan tubuh saya supaya makin hari makin kuat. Jadi saya menyesuaikan dengan kapasitas energi saya saat ini. Mentoknya misal pakai beban yang 12 kilo gitu atau 10 gitu, 15 ya, saya pakai itu. Saya nggak paksain untuk kasih saya 30 supaya makin perih gitu ya. Itu tergantung tujuannya. Enggak, ya makanya tapi untuk kalau saya bentuk otot nggak apa-apa nih. Iya. Mungkin Nah, boleh tapi. Boleh, silakan. silakan. Ya siapa tahu kan dengan itu mungkin jadi lebih happy ya, lebih punya. Boleh juga. Jadi viral binaraga dengan autoimun. Iya, boleh. Ide bagus. Kita tunggu Kezia berapa tahun lagi ntar. Wah. Oh iya. Melebihi Yohan ya, suaminya ya. Suaminya juga udah mulai program kan? Oh iya, dia udah duluan malah. Duluan ya? Udah kotak-kotak ya? Belum. Masih fluffing. Gak apa-apa lah. Bertahap. Berarti kalau misalnya saya nanya nih, kira-kira kegiatan olahraga apa sih yang dianjurkan untuk orang yang dengan autoimun? Oke, tergantung starting pointnya dia sakit apa ya. Kan ada yang misal mobilitasnya terganggu kayak saya dulu, nggak bisa jalan. Nggak bisa dong, saya mau lari gitu kan, itu udah nggak realistis banget ya. Jadi lihat dulu yang saat ini bisa dikerjakan apa. Kalau saya memang mobilitas dulu terbatas, di kasur saya mulai peregangan dulu gitu. Itu paling aman deh, peregangan dulu. Iya, peregangan mulai dari situ. Nah, kalau misalnya ternyata mobilitas tidak terganggu, mulai dari jalan. Itu kan simpel ya. Terutama orang-orang yang kayak saya dulu pekerjaannya duduk IT. Kan jalan itu sebetulnya bukan olahraga yang gimana banget ya, itu kan nature-nya kita harusnya jalan ya. Mulai dari jalan dulu, nggak usah langsung sejam, tapi mulai 5 menit dulu, lihat badannya. Karena kan mungkin awal akan rasanya pegel gitu ya, nanti lama-lama kan berubah, dia jadi biasa. Nah ketika biasa baru ditambah.
Atau paling nggak awal kalau belum terbiasa olahraga pilih yang low impact, yang paling nggak yang tidak menekan sendi terlalu kuat ya, jadi nggak tambah sakit, terutama yang misalnya teman-teman yang sakitnya tuh golongan autoimun yang nyerangnya ke sendi kayak saya dulu. Mulai dari yang simple kayak jangan lari dulu tapi jalan, berenang kalau bisa renang ya kan, kalau enggak latihan dulu berarti kan nggak lucu kalau renang ya sepeda statis, mulai dari sepeda statis, terus yoga ya yang tidak terlalu menekan sendi terlalu tapi pas keras. Lagi angkat beban gitu sakit gak sih jadinya ototnya? Kan biasanya habis latihan kan pasti besoknya sakit kan? Ada. Pertama saya melihat badan saya kalau ada progresif gitu ya, mau ningkatin durasi atau beban itu pasti ada di badan, lebam muncul. Tapi kan ketahuan karena olahraga bebannya berat. Bukan kalau dulu kan yang lebam-lebam nggak tahu kenapa. Tiba-tiba muncul aja. Iya, nggak kejedot, nggak kena beban, tetap aja lebam di mana-mana. Kalau ini besoknya, tapi setelah seminggu ya udah nggak kerasa lagi. Nah begitu nanti ditingkatin lagi bebannya, biasanya ada di hari pertama akan kelihatan. Makin berat ya muncul lagi. Ya, tapi kan itu wajar. Wajar, emang pasti terjadi ya. Dan saya juga kadang-kadang juga lebam juga sih. Ya. Kalau kejedot dumbbell. Ngomongin tadi si Kezia kan ada bilang sibuk ya, dia sekarang lagi kelas-kelas. Ya. Kelas-kelas apa sih itu? Ya, jadi kelas buat, kalau saya kasih nama tuh 21 hari living well with autoimmune. Iya, jadi kayak 21 days living well with autoimmune. 21 day living well with autoimmune. Ya. Jadi kenapa 21 hari? Jadi kelasnya ini sistemnya bukan kayak webinar satu kali ikut terus selesai, bukan. Karena ya kita mau realistis ya, orang biasanya ikut hanya euforia, semangat, setelah itu nggak dikerjakan. Oh berarti ini 21 kayak habit, betul nggak? Iya benar, betul. Kenapa 21? Karena orang akan bisa mengubah habit kan setelah konsisten 21 hari ya. Betul. Nah jadi saya membagi 3 tema dari mindset ini, nutrisi, lalu yang olah fisik ini dibagi dalam 21 hari. Nah nanti ada materi yang dikasih, lalu penerapannya seperti apa kan tiap orang akan beda. Boleh chat personal sama saya, jadi saya akan bisa memberikan, saya bukan menggantikan medis, tapi justru supaya ini bisa melengkapi pengobatan medis. Oh, malah Kezia bisa saranin nih ke dokternya aja. Iya betul, misalkan ada yang starting pointnya nih bingung, saya tuh belum tahu ke dokter mana, jadi saya bisa kasih masukan, misal lebih dominan gejalanya kemana-mana, coba ke dokter apa, kayak gitu. Atau misal saya wilayah sini belum tahu dokter, nanti saya bantu carikan, misal saya ada datanya, bisa saja ke dokter yang mana. Lalu nutrisi, kan kita ngerti makro mikro ya, ada protein, karbohidrat, tapi kan kadang orang nggak ngerti ngitungnya tuh. Saya juga ngerti. Ya nanti saya ajarin ngitungnya. Jadi dihitung. Kemudian kan beda orang normal dengan orang yang punya sakit kronis, otomatis butuh perbaikan sel yang lebih kan daripada orang normal, karena dia ada kondisi yang berarti kan selnya banyak yang rusak. Nah zat pembangun itu kan protein, berarti proteinnya harus lebih. Tapi kan harus tahu hitungannya gimana, nggak main langsung saya sekali makan langsung ayam 1 ekor misal gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi tiap orang kadang ini kan bingung, terus kalau saya misal masaknya beli, masak sendiri, atau saya makanannya beli atau dimasakin keluarga karena saya masih sakit, saya harus gimana? Nah personal case ini loh yang saya perlu komunikasikan, sehingga nggak cuma terima info global terus bingung, terus saya gimana nerapinya? Kan tiap orang beda lah. Kalau misalnya yang kerja tapi beli catering, kalau misalnya masak sendiri, kalau dimasakin orang tua, atau misalnya asal jajan ya online gitu, kan beda-beda semua pasti. Tapi bagaimana ngakalin ya, jadi nggak pusing gitu, nggak jadi stres dapat edukasi, tapi justru bisa memaksimalkan apa yang saya bisa dan yang saya punya, gitu kira-kira. Justru dengan adanya kelas Kezia, orang jadi gampang nih kalau misalnya banyak ilmu yang beda-beda, banyak edukasi yang beda-beda. Jadi kalau misalnya ke Kezia ya cukup tanya Kezia, nanti Kezia udah saranin ini, saranin dokter, dan secara pribadi ya, maksudnya dari yang penyakitnya dia ya, bukan penyakit orang lain gitu kan. Paling nggak tujuan saya itu meminimalkan kebingungan. Kadang karena dapat info, tapi kadang ditanya, misal ada orang ngepost di Instagram ya, nggak boleh makan gini-gini, orang tanya dong, kenapa nggak boleh, apa kan nggak dijawab. Orang jadi tambah pusing. Nah, kalau saya semua materi itu ada dasarnya. Kayak masalah nutrisi, hitung-hitungan ada, misal dari Kementerian Kesehatan seperti ini. Kalau menurut Harvard seperti ini. Prakteknya gimana? Nah, nanti disesuaikan.
kan nggak harus langsung perfect ya, Iya. kita bertahap gitu. Oke, nah tadi di kelasnya yang pertama yang dibahas itu tadi mindset, maksudnya cara pikirnya. Iya, karena orang kan banyak, ini mungkin banyak juga dialami teman-teman nanti yang lihat video ini ya. Kayak apa-apa tuh jadi dihubung-hubungkan ke autoimun, ngerti nggak? Misal minum nih, ini boleh nggak ya buat autoimun gitu loh. Misal kamu kasih aku minum, ada minuman sehat atau minuman manis. Juga takut mau kasih makan apa gitu. Nah, terus boleh nggak ya buat autoimun? Terus kamu kasih aku snack, wah makanan ini boleh nggak buat autoimun? Terus mau cat rambut, wah ini autoimunnya nanti kambuh nggak ya gitu. Jadi kayak semua, iya sampai cat kuku, cat rambut gitu, shampoo, sabun, sampai semuanya. Padahal kan sebetulnya kita melihat respon badan, nggak perlu dikaitin ke autoimun ya. Misalnya semir rambut kan ada tes alergi kan, nggak usah autoimunnya aja. Kalau misal ada reaksi alergi berarti jangan pakai yang itu kan gitu. Mungkin yang lebih friendly ya, lebih natural. Lalu makanan juga kan selama dalam koridor sehat, ideal, kita nggak perlu ketakutan. Makanya itu penting mengedukasi diri sendiri dengan benar. Nah cuman kan tidak bisa langsung nih kalau webinar satu kali, ayo positif, ya pengen, semua orang juga pengen positif. Tapi caranya bagaimana? Nah di kelas itu diajarin langkah-langkahnya. Gak apa-apa kita khawatir, takut, sedih, itu kan juga manusiawi. Jangan kayak sok dipositifin juga. Tapi state sekarang tuh di mana? Kalau memang denial, ketakutan apa ya nggak apa-apa, accept dulu, ambil waktu. Tapi habis itu jangan di situ terus dong. Jangan terpuruk di sana. Ya untuk bisa bangkit. Next step bangkit gimana caranya? Kan ada lagi. Bagaimana metode self healing yang aman buat tubuh gitu, yang kira-kira tuh bisa lebih damai, lebih peaceful. Itu kan saya kasih juga materinya. Caranya kan ada. Misal untuk latihan pernafasan gitu kan. Meditasi gitu? Bukan meditasi sih, tapi lebih ke misal deep breathing, latihan nafas diafragma gitu kan. Terus nanti juga tentang gitu-gitu afirmasi bagaimana jangan ngomong aduh aku sakit terus ya selamanya, bukan, diganti dong omongannya. Gimana kita mau semangat kalau kita sendiri weak kan, ngomongnya semua yang kayaknya tuh melemahkan diri sendiri. Law of attraction. Ya, jadi afirmasi itu bukan mantra, tapi lebih kayak doa ya, doa harapan yang memang akan terjadi di hidup saya apa. Jadi itu kan yang saya lakukan juga. Kesia itu sehat, kuat. Iya dong. Kita percuma kita berdoa kayaknya nangis-nangis minta sembuh, tapi waktu selesai berdoa kita ngomong aduh badanku nih lemah, aku tuh nggak bakal sembuh. Iya, jadi kembali gitu, jadi nggak ada gunanya jadinya kan. Jadi harus disesuaikan. Omongan itu juga penting. Lalu bagaimana tadi mengubah habit? Itu kan mulainya dari sini. Faktor why-nya, kenapa sih saya harus mengubah habit? Iya betul, why? Itu kan penting, karena kalau nggak ketemu, nggak tahu visinya, nggak tahu alasannya, jadinya up and down-nya jadi lebih parah. Kayak ngapain sih aku lakukan ini? Konsisten juga jadi sulit karena nggak ketemu faktor why. Orang kan suka tanya, kenapa sih konsisten makan sehat? Kenapa saya bisa olahraga, bisa peningkatannya seperti itu? Karena saya punya faktor why yang kuat. Saya tuh bosen sama sakit sampai saya nggak bisa jalan. Lah kalau orang merasa tidak kepepet, tidak bosen ya nggak apa-apa toh, kan biasanya gitu. Karena untuk saya sendiri, saya sangat tidak nyaman dengan kondisi saya nggak bisa jalan, dibantu sama tante saya. Ya saya yatim piatu, diurus orang kan tetap nggak nyaman ya di hati. Saya nggak mau di situ terus. Jadi itu yang mendorong saya untuk bisa semangat. Nah ketika sudah berprogres, ada kemajuan, bangga dong. Oh ternyata badan saya bisa, otomatis itu akan jadi lebih. Biasa manusia kan, iya makin pede. Jadi ternyata yang saya lakukan ini works ya, gitu, bagus. Ya udah, ayo tambah lagi semangat. Benar. Saya pernah baca kalau kita misalnya mau mengubah habit kita, justru mulai dari identity kita dulu. Identitas kita harus diubah. Kalau misalnya awal-awal kita misalnya mau berhenti merokok nih, kita misalnya berpikir kalau kita aja seorang perokok yang harus berhenti merokok, justru susah. Kita harus mikir kalau gue ini bukan seorang perokok. Justru dari situ mulai step awal kita bisa gitu loh. Nah autoimun juga begitu, kita harus punya identitas, kita merasa diri kita, gue bisa sehat kok, gue bisa remisi kok, kayak gitu ya. Mulai dari situ dulu, benar nggak? Bisa ada harapan gitu, terlepas seburuk apapun start kita, mungkin terdiagnosis atau baru ketahuan gitu ya. Ya kalau memang kemarin telat ya mau digimanain, kan sudah terlambat ya. Kalau yang udah lewat tuh sudah gitu. Yang di depan juga kan kejauhan nih, misal nggak bisa menikah, kan banyak gitu ya, dulu kita bahas. Nggak bisa punya pasangan, nanti nggak bisa punya anak, nanti minum obat seumur hidup, itu kan menurut saya terlalu jauh nih. Nggak apa-apa dapat informasi itu, tapi
posisikan dan porsinya itu sewajarnya. Jangan kayak langsung jadi segalanya di hidup semuanya autoimun dari ujung kepala sampai kaki. Bergerak kita, waktu kita 24 jam kayaknya yang dipikirin autoimun terus gitu. Benar. Itu malah jadi kita nggak bisa kemana-mana. Nah, mindset itu yang kita latih supaya bisa boleh gitu menerima dengan seperlunya, dengan waktu yang memang secukupnya, lalu beralihlah lakukannya dari mana, juga nggak perlu pusing, mulai dari yang kita bisa, yang kita punya apa dimaksimalkan gitu. Oke, selalu dimulai, makanya diawali dari mindset dulu ya kelasnya ya. Nah mungkin satu lagi kita harus punya support group gak sih, teman-teman yang positif yang mendukung kita, itu bisa. Itu penting, ya kan? tapi kalau memang kita tidak bisa mendapatkan, paling nggak ya create your own support system dong. Karena kan kita nggak bisa depend on others ya. Penting, komunitas itu penting dan baik. Kalau yang tepat, kalau enggak kan akan tarik kita juga makin down gitu. Bingung kan, ada masuk komunitas kadang jadi stres, jadi takut. Banyak informasi. Iya, ya nggak apa-apa juga nggak masuk. Tapi paling nggak untuk diri sendiri dikuatin dulu, untuk bisa melatih. Karena semuanya tergantung, hidup itu kan tentang pilihan keputusan, tergantung diri kita. Tanpa, dulu kan saya juga tanpa komunitas. Tapi saya juga nggak punya, dalam tanda kutip, keluarga saya yatim piatu ya, nggak punya orang tua, saya dirawat tante ya, tapi dengan yang memang saya punya ini apa, dan mulainya kan dari diri saya sendiri. Mandiri nih guys. Kedepannya nanti kalau kan udah ada 3 buku nih yang dibuat ya kan, 3 buku banyak banget nih, 3 buku, dan di autoimun kata-kata yang depannya ada nama saya loh. Thank you. Nanti mungkin ada yang keempat ada lagi. Nah, ini yang pertama namanya Fighting Spirit. Ini ceritain tentang apa ya? Oh, awal-awal kena. Iya, cuma kisah perjalanan. Terus kemudian yang kedua, gimana supaya kita bisa hidup berdampingan bersama, berdampingan. Lebih ke berdamai ya. Berdamai dengan si autoimun ini ya kan. Dan ketiga ini apa namanya? Autoimun bukan warrior, autoimun warrior. Berarti panduan. Ya, ini lebih jadi ini kayak versi, kalau ini kan lebih ke kayak autoimun tuh apa sih, terus kemana, ke dokter apa gitu ya. Nah kalau ini tuh lebih ke, saya sudah ini tuh untuk awam yang mau tahu tentang autoimun. Kalau buku yang autoimun warrior yang ketiga itu lebih ke, saya sudah kena autoimun, saya mesti ngapain? Ya. Cara-cara praktikalnya segala macam. Sampai nah kelas itu versi lengkap dari sini. Berarti kelas itu lebih detail dari ini. Ya karena ini kan satu arah dari saya. Ya. Orang baca kan tinggal baca, dilakukan atau tidak saya nggak tahu. Berarti 2 arah. Iya, karena saya kontrol juga gimana progresnya gimana. Curhat soal percintaan juga bisa. Ya, bisa banyak juga kok. Nah, yang keempat, tadi mau bikin buku lagi keempat. Ya, sedang proses. Nah, itu apa lagi? Kira-kira isinya itu tentang nutrisi ya untuk autoimun, rematik autoimun. Karena kan banyak nih sekarang sosmed berkembang, tadi kita sudah bahas. Orang tuh banyak banget bingung dan stres, bahkan jadi malnutrisi karena dapat info A nggak boleh makan ini, dapat info B nggak boleh makan ini, semuanya diikutin, akhirnya nggak makan dong. Jadinya kurus, jadi turun sampai 10-20 kilo karena takut nih mau makan ini, takut makan itu, takut. Jadi memilih untuk tidak makan, cuman paling nasi gitu. Nasi pun nanti ada yang bilang nasi nggak boleh gitu kan. Jadi bingung nih, daging nggak boleh, telur nggak boleh, tempe tahu nggak boleh. Nasi, terus kan makan apa gitu ya, bingung. Bahkan ada juga informasi autoimun nggak boleh banyak sayur buah. Ini kan jadi nggak makan dong. Akhirnya malnutrisi. Nah dari situ saya dan ada dokter yang memang berkolaborasi membuat buku dengan kita kasih tahu acuan yang kredibel. Memang ada internasional, bukan ngarang gitu, bukan cuma kata orang. Ada dasarnya, ada data. Lalu kita ajarin bagaimana sih cara menguji ini untuk tubuh. Karena tadi kan bisa beda ya respon badan. Ada kecenderungan genetik orang-orang yang mungkin dia relatif lebih ke hipertensi atau kolesterolnya tinggi gitu. Meskipun makanan dia sudah dalam koridor healthy. Nah, nanti bagaimana sih cara nguji, bagaimana cara eliminasi. Nah, itu nanti diinfo juga di situ. Doakan supaya bisa lebih cepat. Belum bisa tahu ya, karena kalau misal dokter kan sibuk. Tapi kita berdoa ya paling telat awal tahun depan ya sudah terbit. Doakan nanti kita ini lagi ngobrol lagi. Oke, Kezia, thank you so much for today. Udah datang, udah ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman, sharing ilmu juga, edukasi. Teman-teman mungkin yang pengen
tahu lebih dalam, tadi gue bikin Kezia rame lagi. Boleh, tapi nggak apa-apa lah ya. Gak Mungkin lebih ke kelas Instagram, ya. Ke Instagram Kezia yang mau moto. Terus kalau misalnya tertarik untuk konsultasi lebih dalam, mau tahu kayak tadi kelas-kelasnya gitu, cara membawa mindset, terus apa pola makanan, olahraga juga ya kan, boleh ikutan juga sama kelas-kelasnya ya Kezia ya. Itu kontak semua di Instagram semua aja ya. Iya. Gampang ya. Nanti di Jangan kasih deskripsi ya, kontak pribadi ya. kasih, jangan, udah kapok. Kasih Instagram, nanti ada nomor admin di situ. Ya. Ada, jadi saya ada hire admin untuk ada hire admin chat. untuk ngurus itu ya. Oke, thank you so much Kezia, semoga sehat selalu. Sama-sama. Cepet berotot, cie. Oke, nanti nextnya kita flexing. kita vlognya bukan di sini, kita bikinnya di gym. Iya. Boleh. Oke, semoga terima kasih teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa apa yang kita bagikan ini bermanfaat buat teman yang lain atau buat kalian juga, buat keluarga yang lain, boleh bantu di-share juga ke mereka, dan semoga apa yang kita bagikan ini bisa membuat kita semua semakin positif, kreatif, dan produktif. Thank you guys ya. Sama-sama. Dadah.